Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga masih tentang orang yang mendustakan hari pembalasan, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ini salah satu sifat orang yang mendustakan ad-din. Ya, hari pembalasan, hari kiamat, dia tidak akan menganjurkan orang untuk memberi makan ya kepada orang miskin. Artinya apa? Dia ini orang yang pelit. Kenapa pelit? Karena nggak yakin terhadap apa yang dia berikan itu akan dibalas oleh Allah di dunia dan akhirat. Nggak yakin, nggak punya keyakinan. Ya, malah dia berpikir enak aja, saya capek-capek kerja cari duit. Ya, itu orang tinggal nikmati hasil kerja keras saya. Nah, begitulah. Makanya kata Rasulullah SAW, la yajtami'u as-suhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul dua sifat. Sifat kikir dan keimanan enggak akan menyatu dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Gitu ya. Berarti orang yang pelit, bakhil itu tanda imannya terhadap hari pembalasannya kurang. Ya. Seakan-akan dia meyakini Allah tidak akan membalas apa yang dia lakukan. Allah tidak akan membalas apa yang dia berikan. Nah, makanya dia nggak pernah termotivasi untuk memberi kepada orang miskin, ya, dan juga tidak pernah memotivasi orang lain agar memberi makan kepada fakir miskin. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, dari ayat ini menunjukkan bahwa pelaku maksiat, jadi yang namanya maksiat itu bukan cuma sekedar berbuat perbuatan zina, minum khamar, mabok, teler, ya, atau melanggar larangan. Maksiat itu termasuk juga meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban itu disebut bermaksiat juga. Contoh, Nabi SAW mengatakan orang yang tidak menunaikan kewajiban apa itu? Memenuhi undangan. Jadi antum kalau dapat undangan walimah urus, ya, padahal sudah terpenuhi syarat-syarat wajib antum datang, nggak ada uzur, antum nggak datang. Apa kata Nabi SAW? Faqad asallaha wa rasulahu. Orang yang nggak datang ke undangan walimah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Di sini dikatakan dia telah bermaksiat. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Itu padahal hanya terkait dengan muamalah, hak dengan manusia, hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Bagaimana lagi dengan hak Allah Subhanahu wa taala? Kalau kewajibannya terhadap Allah dia tidak tunaikan, maka itu disebut maksiat. Iya. Nah, di sini pelaku maksiat itu asalnya dia akan mencari teman. Supaya apa? Orang lain pun melakukan maksiat yang sama seperti dia. Iya. Makanya iblis kan cari teman dia sebanyak-banyaknya. Ya, dari kalangan manusia dan jin. Nah, jadi itu pelaku maksiat. Supaya apa? Kalau dia ngajak orang lain, ya supaya dia nggak merasa direndahkan, supaya dia nantinya nggak dicela. Ya, orang-orang yang pelit juga begitu. Orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil itu begitu. Kalau dia melihat di sekelilingnya adalah orang-orang yang dermawan, ya, maka dia akan memandang dirinya rendah, ya, atau dia akan dapati orang lain mencela dia, memandangnya rendah. Lain halnya kalau ternyata bukan cuma dia yang pelit, ya, ada juga orang-orang yang lain yang pelit. Nah, dia apa? Merasa tidak rendah dan tidak tercela, gitu ya, gitu. Jadi orang ini wala yahuddu ala ta'amil miskin, karena seperti itu dia tidak suka kepada orang yang dermawan. Orang-orang yang berbuat maksiat itu nggak suka kepada orang-orang yang taat, ya. Makanya
itu sudah menjadi hukum yang berlaku di dunia ini. Iya. Hadza siratun mustaqim.